Sebagaimana Ibu dan Bapak ketahui, karena ini sudah termuat di berbagai media, bahwa pemerintah Turki, dalam hal ini Presiden Erdogan, melalui kedutaan besarnya di Jakarta mengeluarkan satu press release yang isinya betul-betul luar biasa. Luar biasa karena di luar kebiasaan. Di luar kebiasaan itu bagaimana sebenarnya peran sikap dari seorang wakil negara lain beserta kantornya yang kita sebut kedutaan besar harus dilakukan berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku di sini adalah umumnya hukum internasional, karena ini menyangkut hubungan dua negara, dan lebih khusus lagi aturan hukum yang mengatur hubungan diplomatik yang kita kenal dengan Vienna Convention on Diplomatic Relations. Ini konvensi PBB yang diterbitkan tahun 61. Di situ diatur bagaimana sikap, tingkah, bicara seorang duta besar dan kantor yang dipimpinnya, kantor perwakilannya, yang berada di negara penerima, negara lain. Contohnya ini tentu dalam kasus ini bagaimana seharusnya sikap seorang duta besar Republik Turki beserta kedutaan besarnya berada di Indonesia. Sebenarnya jauh sebelum adanya press release ini, itu duta besar yang sebelumnya sudah kasakusuk ke berbagai pejabat di Jakarta menceritakan seolah-olah sekolah-sekolah yang bekerja sama dengan Pasiat itu adalah sekolah-sekolah teroris. Itu sudah lama sebelum terjadi kudeta itu. Ini saya selaku pembina dari Yayasan Pribadi Bandung yang mengelola sekolah ini, dan juga rekan-rekan dari pembina sekolah-sekolah yang serupa lainnya, itu merasa perlu menjelaskan bahwa sebelum terjadi kudeta itu sudah disampaikan ke beberapa menteri di Jakarta, kepada beberapa direktur jenderal, kepada beberapa rektor, tuduhan terhadap sekolah kita ini. Sekolah-sekolah kita ini maksud saya karena bukan hanya satu. Itu alhamdulillah tuduhan-tuduhan itu semuanya tidak ditanggapi oleh pejabat-pejabat pemerintah di Indonesia, karena melihat bahwa tidak mungkin sekolah-sekolah ini mengajarkan kekerasan apalagi sampai terorisme. Sedangkan yang terjadi adalah bagaimana diajarkan kurikulum nasional di sekolah-sekolah, kemudian juga budi pekerti. Oleh karena itu siswa-siswanya telah berhasil mencapai kemajuan dalam berbagai bidang, khususnya mencapai medali-medali dalam rangka Olimpiade Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Ada yang emas, ada yang perak, ada yang perunggu. Dan Olimpiade ITEK-nya itu bukan hanya diadakan di Indonesia, tetapi juga di negara lain. Dan di negara lain itu bukan di negara-negara kecil. Bahkan ada yang di Amerika Serikat ya, murid kita berhasil memperoleh medali. Saya lupa medali emas atau medali perak itu. Ya, gitu. Jadi itu di negara itu dan di negara besar gitu. Demikian yang telah dicapai
Nah ini kok diisukan begitu. Nah, lalu terjadi kudeta di Turki yang sebenarnya kita tidak tahulah urusan mereka. Apakah kudeta beneran, apakah kudeta yang direkayasa, kita tidak tahu. Tapi itu terjadi dan makan korban. Tapi ujung-ujungnya kudetanya itu dituduh dilakukan oleh seorang ulama yang kita anggap ulama besar, Bapak Fethullah Gulen. Beliau ulama besar yang banyak menulis buku-buku, dan di dalam buku-bukunya itu tidak ada satu kata pun yang mengajarkan kekerasan. Ibu dan bapak sekalian boleh membaca buku-buku itu, dan sekarang diterbitkan oleh Republika ya, banyak gitu. Saya ada membaca beberapa buku, di antaranya tidak ada satu kata pun yang mengajarkan kekerasan, apalagi sampai mengajarkan melakukan terorisme. Tapi itu dituduhkannya begitu. Nah, saya bisa ngomong begini bukan hanya ada press release yang tanggal 28 Juli ya, tetapi yang sebelum-sebelumnya juga saya mendengar dari beberapa pejabat yang didatangi oleh duta besar, yang kebetulan duta besarnya itu sudah diganti. Kemudian terjadi kudeta tanggal 15 dan muncullah isu ini. Nah, kita wajib bersyukur Ibu dan Bapak sekalian, karena apa yang diminta oleh pemerintah Turki melalui kedutaan besarnya yang tercantum di dalam press release itu, antara lain harus menutup sekolah-sekolah yang dulunya kerjasama dengan pasien Turki. Jadi sekolah-sekolah ini didirikan oleh oleh kami dari yayasan-yayasan Indonesia, yayasan-yayasan yang dibentuk berdasarkan hukum Indonesia, yang menjadi badan hukum karena telah mendapatkan izin dan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM. Pokoknya prosedur nasional pembentukan yayasan sudah kami penuhi. Kami bukan yayasan-yayasan asing, kami yayasan-yayasan Indonesia yang mendirikan sekolah, karena yayasan ini berkecimpung dalam bidang termasuk terutama dalam bidang pendidikan. Sekolah-sekolah ini sebagaimana disebutkan di dalam press release, Pribadi Bilingual Boarding School di Depok, Pribadi Bilingual School di Bandung, kemudian ada Karisma Bangsa Bilingual Boarding School di Tangerang Selatan, Semesta Bilingual Boarding School di Semarang, kemudian Kesatuan Bangsa Bilingual Boarding School di Jakarta, kemudian ada Sragen Bilingual Boarding School di Sragen, dan dalam press release itu disebutkan Fatih Boys School di Aceh dan Fatih Girls School juga di Aceh. Namanya memang bukan begitu kalau yang dua di Aceh itu. Yang benarnya adalah Fatih Bilingual Boarding School di Banda Aceh itu yang untuk khusus putra. Kemudian ada Tengkunya Arif Fatih Bilingual School juga di Aceh, itu yang khusus untuk putri. Ditambah lagi Banua Bilingual Boarding School di Kalimantan Selatan. Semuanya ada 9 sekolah yang diungkap sebagai sekolah-sekolah yang mengajarkan terorisme. Jadi dari 9 sekolah yang disebutkan itu, 7 sekolah yang didirikan oleh yayasan-yayasan. Yang 2 sekolah, yaitu yang di Sragen Bilingual Boarding School dan di Banua Bilingual Boarding School di Kalimantan Selatan, itu sekolah yang didirikan oleh pemerintah daerah setempat. Itu sekolah negeri, tapi masuk juga. Dua sekolah itu sekolah negeri tapi masuk juga. Nah, hari ini karena
kami dari mewakili para pembina dari yayasan-yayasan yang mendirikan sekolah itu tidak dalam posisi untuk mencantumkan sekolah-sekolah negeri itu. Biar kami bicara soal sekolah-sekolah yayasan-yayasan saja. Nah, sekali lagi kita patut bersyukur bahwa tuntutan atau permintaan dari pemerintah Turki ini tidak dipenuhi oleh pemerintah Indonesia, baik melalui pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ataupun pernyataan dari Menteri Luar Negeri dan juga pernyataan dari Sekretaris Kabinet Republik Indonesia. Yang saya ikuti itu dari 3 pejabat negara itu menyatakan menolak permintaan pemerintah Turki untuk menutup sekolah-sekolah ini. Alasan atau sebab-sebabnya adalah penolakan itu karena ini kan sekolah-sekolah Indonesia, masa disuruh ditutup oleh negara lain? Indonesia bukan di bawah Turki. Terus kita mempunyai kedaulatan, mempunyai kemerdekaan untuk menentukan apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk kita sendiri. Oleh karena itu permintaannya ditolak dan sekolah-sekolah ini tetap jalan, dijamin dan dilindungi oleh pemerintah. Nah, mengenai kerjasama dengan Pasya Turki itu bukan waktu-waktu sekarang saja, sudah secara resminya surat persetujuan dari Sekretariat Negara Republik Indonesia untuk kerjasama dengan Pasya Turki itu bagi dulu namanya Departemen Pendidikan Nasional itu sejak tahun 1999 itu atas dasar surat persetujuan dari Sekretariat Negara ini, maka Departemen Pendidikan Nasional atau Departemen Pendidikan Kebudayaan, saya lupa itu nomenklaturnya, itu menandatangani perjanjian kerjasama dengan Pasya di bidang pendidikan. Nah, atas payung dari perjanjian kerjasama antara Pasya dengan pemerintah Republik Indonesia itu, maka Pasya mengadakan perjanjian dengan sekolah-sekolah, termasuk sekolah-sekolah yang didirikan oleh yayasan-yayasan tadi. Mengapa perjanjian dengan sekolah itu diadakan? Ini dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah-sekolah ini. Dari pembina itu diminta untuk meninjau terlebih dahulu sekolah-sekolah yang ada di Turki yang juga dibina oleh Pasya. Bagus sekali sekolahnya, guru-gurunya juga. Nah, kemudian kita tertarik lah. Kemudian setuju kita mengadakan kerjasama. Kerjasama ini karena kita ingin meningkatkan mutu, kami setuju, yayasan-yayasan itu setuju mendatangkan guru-guru dari Turki dengan persyaratan yang sangat ketat. Ya. Persyaratannya itu baik persyaratan teknis maupun persyaratan non teknis. Persyaratan teknis itu kemampuan ilmunya yang akan diajarkan harus terpenuhi, dan kemampuan mengajarkannya pun juga harus terpenuhi. Itu teknis, karena kita butuh guru dari luar negeri. Tentu butuh guru yang mempunyai kualitas teknis yang baik. Dari non teknis juga merupakan satu syarat, harus punya tingkah laku yang baik, tidak pernah tercela, dan tidak pernah ikut-ikutan dalam politik praktis, gitu ya.
Silakan kalau gitu, kalau menurut syarat. Ini satu contoh saja. Saya tidak pernah melihat, ini mohon maaf ini, bagi yang merokok, tidak pernah melihat guru Turki itu merokok. Tidak ada, Pak, di sekolah-sekolah yang 9 ini. Itu apa, memberikan contoh kepada murid gitulah. Sehingga dalam 1-2 tahun sejak kerjasama ini, lulusan dari sekolah-sekolah ini itu juga mencapai prestasi yang saya ungkapkan tadi. Nah, kemudian terbit peraturan tahun 2014, terbit peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang penyelenggaraan pendidikan. Mohon maaf saya bacakan ini nama judul dari peraturannya itu. Ini di nomor 6 ya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 31 tahun 2014 tentang kerjasama penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dan oleh lembaga pendidikan asing. Saya ulangi, oleh lembaga pendidikan asing dengan lembaga pendidikan di Indonesia yang kita kenal dengan sekarang sebutan SPK, Satuan Pendidikan Kerjasama. Syaratnya itu kalau kerjasama dengan asing itu harus dengan lembaga pendidikan asing. Nah, tetapi PASIAD bukan lembaga pendidikan. PASIAD itu LSM, jadi bukan lembaga pendidikan, tapi LSM atau kita sebut non-government organization, NGO. Jadi tidak memenuhi syarat untuk mengadakan kerjasama dengan pemerintah Indonesia di bidang pendidikan, dengan sekolah-sekolah maksud saya, di bidang pendidikan. Oleh karena itu, PASIAD tidak diperpanjang kerjasamanya mulai tanggal 1 November 2015. Ini yang saya pegang ini semua nanti akan dibagikan kepada Ibu dan Bapak untuk catatan begitu ya. Jadi sejak bulan November 2015 tidak ada lagi hubungan kelembagaan antara yayasan-yayasan kami dengan PASIAD. Ya. Tetapi yang namanya pernah bekerja sama bukan berarti sama sekali tidak mau tahu lagi gitu. Paling tidak sistem pendidikan yang dikembangkan oleh PASIAD di Turki dan diterapkan di Indonesia itu yang telah memberikan hasil yang baik tetap diikuti, walaupun kurikulumnya tetap kurikulum nasional. Artinya kurikulum nasional itu ini pendidikan bukan pendidikan ngambil dari pelajaran-pelajaran Turki. Kita tetap ada pelajaran sejarah Indonesia, ada bahasa Indonesia, ada pendidikan Pancasila, tetap diberikan karena ini kurikulum nasional. Jadi secara materi begitu tetap kita menerapkan materi Indonesia. Nah, disebut bilingual karena bahasa pengantar di dalam sekolah-sekolah ini menggunakan untuk mata pelajaran tertentu bahasa Indonesia, tapi untuk mata pelajaran sains itu bahasa pengantarnya bahasa Inggris, kimia gitu ya, biologi, terus matematika, fisika, bahasa pengantarnya itu bahasa Inggris. Materinya ya sama gitu dengan yang diberikan di sekolah-sekolah Indonesia lainnya. Mengenai bahasa Turki, ya wajar namanya
ini kerjasama dengan satu LSM Turki, yang belajar bahasa Turki wajarlah saling memahami, karena itu dari segi kebudayaan juga asalnya penyampainya lewat bahasa. Tetapi terlebih lagi belajar bahasa Turki itu dipersiapkan untuk mengirim lulusan-lulusan sekolah-sekolah kami ini untuk melanjutkan pendidikannya dengan beasiswa dari PASIAD di Turki. Sekarang itu kalau tidak salah ada 400-an ya, 400-an murid Indonesia yang belajar di Turki dengan beasiswa dari PASIAD tadi, atau dari masyarakat Turki yang mendukung PASIAD. Bahkan sekarang ini ada satu yang malah ditangkap ya, ditangkap oleh pemerintah Turki ini, ditawan begitu ya. Kesalahannya apa? Kesalahannya karena ini yang membiayai beasiswa itu adalah dari orang-orang lingkungan PASIAD. Dia tidur di keluarga orang yang PASIAD begitu, lagi tidur dibangunkan, ditangkap gitu. Nah, ini kalau sudah sampai di situ, itu tugas dari pemerintah Indonesia untuk mencoba menyelesaikannya. Jangankan orang Indonesia, orang Turki pun yang ditangkap juga tidak melakukan apa-apa. Yang ditangkap itu wartawan, ada jaksa, hakim, ibu dan bapak tentu sudah tahu lah karena dari media begitu. Sampai ribuan sekolah ditutup begitu ya. Kira-kira demikian kejadiannya. Nah, kita wajib bersyukur juga bahwa sekolah-sekolah ini berjalan normal-normal saja, tidak terganggu, apalagi sudah ada jaminan dari pemerintah Indonesia bahwa sekolah-sekolah ini tidak akan ditutup. Kemudian di dalam press release itu dikemukakan bahwa ada beberapa negara lain yang sudah setuju memenuhi permintaan dari pemerintah Turki untuk menutup sekolahnya. Ada beberapa negara yang disebutkan. Salah satu yang disebut itu adalah Nigeria di Afrika. Sama seperti di Indonesia, ada PASIAD kerjasama dengan pemerintah Nigeria mendirikan sekolah seperti ini. Katanya Nigeria pemerintahnya sudah setuju dan sudah menutup. Ternyata ini ada press release yang mengatakan di Nigeria tidak ditutup itu sekolah-sekolah itu, dan Nigeria tidak mau memenuhi permintaan Turki gitu. Yang lain yang pernah saya baca pernyataan resminya dari pemerintah itu di Kirgistan ya, di Kirgistan itu resmi itu membuat surat jawaban. Karena bentuknya juga yang disampaikan ke pemerintah Kirgistan bukan press release tapi surat dari Menteri Luar Negeri Turki. Dijawab tidak akan, karena Kirgistan bukan di bawah Turki. Kirgistan negara berdaulat merdeka, tidak akan bisa didikte oleh negara lain. Nah ini dari hal yang saya kemukakan ini, maka apa yang dicantumkan di dalam press release Kedutaan Besar Turki atas nama pemerintah Turki itu tidak benar dan itu merupakan satu kebohongan. Ya, sebagai penutup dari penjelasan ini, walaupun nanti barangkali akan bertanya, monggo silakan sepanjang bisa saya jawab. Tapi sebagai penutup dari yang saya sampaikan ini, kami mengaturkan penghargaan, terima kasih dan rasa hormat kepada guru-guru beserta staf di sekolah ini, baik guru lokal maupun guru asing, karena guru lokal dan guru asing juga sama-sama membina dengan kualitas yang sangat baik kepada karyawan di sekolah dan juga kepada walaupun mungkin tidak hadir, tetapi mudah-mudahan bisa sampai ucapan terima kasih saya ini selaku pembina yayasan kepada pemerintah daerah
melalui kepala dinas pendidikannya masing-masing atas dukungan bantuan bagi kelancaran pelaksanaan sekolah kepada seluruh orang tua murid yang berkenan menyekolahkan di sekolah ini, dengan harapan tentunya mendapatkan pendidikan yang baik, kepada para siswa yang dengan tekun mengikuti pelajaran di sini, kepada alumni, ada ya, alumni siswa yang banyak juga telah dikirim ke Turki, kemudian juga kepada tokoh-tokoh masyarakat dan pihak-pihak lainnya yang telah memberikan dukungan bagi kelancaran pelaksanaan sekolah, baik sebelum ada press release, terutama dukungan setelah adanya press release dari Kedutaan Besar Turki. Alhamdulillah semua proses belajar mengajar di sekolah ini berjalan dengan baik. Demikian barangkali sementara saya akhiri ucapan saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak pas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.